6 dengan judul perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gunung. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar berlakulah mereka dan seorang tidak ada yang Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tinggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Sama-sama ayat yang benar. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengambil satu tema khotbah tentang tegar tengkuk di hadapan Allah. Di sini pasti ada ibu-ibu, saya juga termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu pasti kita sering bayangkan saja ketika kita sedang ingin membuat kue bolu untuk keluarga kita sudah pegang, mungkin ada satu resepnya. Di resep itu tertulis jelas, mungkin gunakan 4 butir telur, jangan buka pintu oven selama 30 menit, dan pastikan mentega cair suhu ruangan. Kita mungkin tahu resep itu benar. Kita tahu kalau dilanggar kuenya pasti gagal. Tetapi karena kita merasa lebih pintar mungkin, atau kita malas melakukan resep tersebut, kita malas mengikuti peraturan tersebut, kita cuma pakai 2 telur. Kita buka tutup pintu oven tiap 5 menit karena kita tidak sabar. Kita ingin lihat kuenya sudah jadi atau belum, dan menteganya masih panas langsung kita campur. Hasilnya kuenya itu akan menjadi bantat dan keras dan tidak dimakan. Lalu kita mengeluh, kenapa kuenya gagal? Padahal kita sendiri keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau taat pada aturan yang sudah kita ketahui. Ternyata peraturan itu bukan hanya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak peraturan-peraturan. Benar Bapak Ibu? Peraturan dimanapun di rumah juga mungkin ada peraturan. Tetapi bukan hanya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya ketika sekolah di STT, kami juga punya peraturan. Awalnya masuk dari 25 siswa, tersisa sampai semester akhir hanya tersisa 17 siswa. Karena mereka susah untuk melakukan peraturan-peraturan kalau memang peraturannya sangat sulit. Ternyata di dalam kehidupan kita banyak peraturan-peraturan. Bukan hanya di dalam kehidupan kita ada peraturan-peraturan Bapak Ibu, tetapi di dalam firman Tuhan juga ada peraturan-peraturan Tuhan. Ternyata bukan hanya kue, juga ada peraturan. Dalam kehidupan juga ada peraturan, tetapi di dalam kehidupan kita juga banyak peraturan ini. Firman Tuhannya kita dengar juga banyak peraturan yang daripada Tuhan. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan peraturan-peraturannya Tuhan. Kalau ingin hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita damai sejahtera, hidup kita sukacita, hidup kita berhasil di dalam satu pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, masa depan, maka ikutlah peraturan Tuhan. Maka kita akan mencapai garis finish, kita akan mencapai akhir
akhir dari hidup kita. Banyak orang gagal untuk mengikuti proses karena sulit melakukan peraturan-peraturan yang ada di dalam kehidupan. Ternyata firman Tuhan juga ada peraturan-peraturan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau baca dari pasal 1 sampai pasal yang ke-31, kita melihat Tuhan yang luar biasa baik. Dia menyelamatkan, memberikan makan dan ingin tinggal bersama umat Israel. Tetapi di pasal yang ke-32, bangsa Israel membalas kebaikan itu dengan membuat lembu emas sebagai Allah mereka. Manusia berkhianat kepada Tuhan. Mereka berkhianat tepat di wajahnya Tuhan. Bukan Tuhan yang jahat, tetapi Tuhan yang putus asa karena bangsanya yang tidak mentaati perintah Tuhan. Tuhan melihat kekerasan hati manusia yang sudah berkali-kali ditolong tetapi tidak mau berterima kasih. Kita melihat apa yang membuat Tuhan terluka karena perilaku umatnya. Apa yang membuat Tuhan terluka? Dari pasal yang kita baca, dari ayat yang kita baca, apa yang membuat Tuhan terluka? Kita melihat yang pertama, tragedi berkat tanpa penyertaan Tuhan. Berkat, kita menerima berkat tetapi tidak ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Bagaimana itu? Di pasal 1 sampai yang ketiga dalam ayat yang kita baca tadi, mengapa Tuhan mengatakan Dia memerintahkan malaikat berjalan di depan bangsa Israel? Bahkan Dia memberikan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, tetapi kiranya Tuhan bilang, aku tidak berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Mengapa? Kenapa bukan Tuhan? Kenapa harus malaikat? Aku tidak berjalan-jalan di tengahmu, berjalan di tengah-tengahmu. Kenapa? Kenapa Tuhan sudah menyerah? Bukan berarti Tuhan lepas tangannya. Kenapa Tuhan bilang begitu? Kenapa? Karena Allah itu kudus, Bapak Ibu. Kekudusan Allah yang membakar kehadiran, membakar kekudusan. Kehadiran Allah itu seperti api. Api akan menghangatkan mereka yang tunduk, taat, dan setia pada aturan, tetapi akan menghanguskan sampah kejahatan yang sengaja dibuat, kejahatan yang tidak mau taat, kejahatan yang melanggar. Karena Israel tegar teguh, keras kepala, mempertahankan dosa. Kehadiran Allah yang kudus justru akan menjadikan ancaman bagi mereka. Oleh karena itu Allah menarik diri sebagai bentuk belas kasih-Nya yang keras, yang menjauhkan supaya mereka tidak hancur seketika oleh murka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, alasan kenapa kita merasa Tuhan itu jauh? Alasannya apa? Kita merasa seakan-akan Tuhan itu begitu jauh di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan itu jahat, Bapak Ibu, tetapi karena dosa yang kita peluk erat-erat, tidak bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa yang kita punya, yang kita miliki. Pilihannya cuma dua, Bapak Ibu. Lepaskan dosa atau Tuhan yang pergi dari hidup kita. Justru Tuhan menawarkan malaikat sebagai pengganti kehadirannya. Aku tidak mau berjalan di tengah-tengah. Apa arti? Tuhan tidak mau menawarkan dirinya justru sebagai pribadi yang harus menyertai mereka. Dia menawarkan malaikat sebagai pengganti. Apa artinya? Malaikat adalah pelaksana tugas, tetapi Tuhan adalah pribadi satu-satunya yang setia. Memilih malaikat dan daripada Tuhan adalah seperti seorang anak yang lebih memilih uang daripada
iman seorang ayah daripada dia harus merasa dipeluk oleh anaknya. Bangsa Israel di sini mereka sempat terjebak dalam kepuasan materi. Mereka asal selamat sampai ke tanah Kanaan. Mereka tidak peduli siapa yang memimpin. Mereka keluar, mereka berjalan dari Mesir ke Kanaan. Mereka tidak peduli siapa yang memimpin mereka keluar, siapa yang membawa mereka keluar. Itu mereka tidak penting. Yang penting berkat itu melimpah dalam hidupnya. Intinya mereka tetap hidup di dalam tegar tengkuk. Tuhan begitu kecewa, Tuhan begitu sakit hati, Tuhan sedih melihat tingkah laku bangsa Israel. Saya sempat memposisikan diri. Dulu waktu saya kecil ternyata orang tua itu kalau menasihati anaknya, mereka ingin anaknya itu berubah, ingin anaknya itu melakukan hal ini. Terkadang orang tua sampai kecewa. Saya memposisikan Tuhan itu seperti orang tua. Orang tua kalau mereka ingin anaknya berubah, pasti ada rasa marah, keras. Ia tidak betul, bukan berarti mereka tega ya. Mereka tidak tega di dalam putus asa, tetapi mereka tetap menuntun anaknya. Pasti ada kemarahan, ada kekecewaan, mungkin ada kata-kata yang tidak baik, sampai sempat memukul. Tapi sebenarnya Tuhan tidak tega. Orang tua tidak tega ternyata. Saya berpikir ternyata orang tua itu kalau mereka menasihati anak, mereka ingin anaknya itu berubah. Dulu tuh berarti saya kalau keras kepala, papa mama saya pasti stres karena kalau saya tidak dengar, saya tidak nurut, pasti orang tua merasa kecewa. Saya menilai seperti itu. Betul Bapak? Kita pasti merasa kecewa. Bukan hanya Bapak Ibu kalau saya mau posisikan sebagai gembala, pasti mereka memimpin satu jemaat, satu gembala memimpin domba-dombanya. Dia pasti ingin domba-dombanya menjadi domba-domba yang nurut, domba-domba yang taat, domba-domba yang setia kepada kebenaran. Kadang firman disampaikan keras, tetapi bukan untuk menyinggung, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan tega, bukan sampai marah sehancur-hancurnya untuk menjatuhkan kita, tetapi membangun kita, membangkitkan kita. Tetapi seringkali kita tidak sadar. Bukan hanya sebagai kepala, sebagai guru. Saya juga sebagai guru mengajar di sekolah. Jujur saya kecewa sekali dengan murid-murid. Murid-murid itu keras kepalanya, minta ampun. Saya mungkin kelihatan terlalu lembut, jadi saya ngomong, saya merasa bahwa mereka tidak dengar saya. Tetapi keluhan itu bukan hanya terjadi pada diri saya. Saya bilang anak-anak ini keras kepala sekali. Kalau dibilang mereka mana mau dengar kita lewat, mereka mana mau tuai kita, mereka biar aja bodoh amat. Kita suruh pun mereka masa bodoh, ke sana kemari, kita suruh mereka malah lempar, ibu suruh dia, mereka suruh mereka, jangan saya. Parah banget anak-anak ini zaman sekarang. Kita dulu kalau lihat guru takut, tapi zaman sekarang saya sampai anak-anak ini keras kepala. Ada guru baru yang baru datang saja, dia sampai bilang begini, anak-anak ini saya belum tahu ini di sini anak keras kepala sekali. Kenapa mereka tahan ya? Kita ngomong mana mereka mau dengar kita? Sakit kepala, pusing gara-gara perbuatan anak-anak. Bukan hanya saya sebagai guru yang saya merasa, mungkin saya guru yang merasa karena saya lebih terlalu sehingga mereka tidak dengar saya. Ternyata ada guru yang lebih keras, lebih tegas, saya sampai mengeluarkan bahasa. Jadi anak-anak ini jangan harap mereka keras kepala sekali, susah sekali mau dibilang. Bukan hanya saya. Guru yang lebih tegas saja masih mereka tidak